perjalanan hari ini bukan perjalanan biasa, dikarenakan Gus Samsudin akan mendatangi salah satu rumah spiritual, yaitu Gus Alvin yang mendapatkan julukan di daerahnya sebagai Sunan Kalilanang. Beliau terkenal sebagai pengoleksi bambu ataupun barang antik yang bersejarah. Dengan pengetahuannya beliau mampu menjelaskan mengenai ciptaan Sang Pencipta yang mempunyai energi alam atau energi spiritual yang tinggi yang tidak banyak orang ketahui. Justru menurut beliau, dengan keunikan keragaman dari Sang Pencipta, harusnya kita mampu menyerap energi dan mempelajari cahaya ayat alam semesta yang tidak hanya tersurat dalam ayat Al-Quran, akan tetapi tersirat dalam bentuk ciptaan di alam semesta. Dan di hari ini Gus Samsudin mendatangi rumah kediaman beliau untuk menjalin tali silaturahmi. Dan tak disangka beliau mendapatkan sebuah bulu perindu dari Sunan Kalilanang. Benar-benar soket, itu bulu perindu yang ada di dalam benalu kelor. Untuk selengkapnya simak video berikut. Tiang sambung kebatinan teng panjenengan itu sangat mendalam. Jadi keberadaan kehadiran panjenengan teng permasyarakatan itu tasik kathah kemanfaatanipun, keberkahanipun daripada madharatipun sing terbilang teng pergaulan pro dan kontra. Ini belum kan. Ternyata walaupun ada yang kontra, tapi masih terlalu banyak yang pro sambung rasa dengan panjenengan sampai sedalam niku. Niku sing kula amati teng panjenengan, teng istilahipun panggilan panjenengan, teng perjuangan panjenengan niku ternyata membuat cahaya-cahaya di kebatinian permasyarakatan kita. Bahwa terlalu banyak orang-orang yang menerima istilah cahaya-cahaya panjenengan dalam panjenengan selama ini melakukan pendakwaan pencerahan versi panjenengan itu kalau sampai akan panjenengan karena beberapa tiang niku meminta sewaktu-waktu berjumpa kali Abah Samsudin Jadam jangan sampai akan mungkin lanjutaken pendakwaan kali kula remen sangat kali pencerahan pun dengan bahasa yang sangat istilahnya apa niku sederhana, mudah diterima. Terus niku lho napa arane enten guyone. Lah niku dadi mboten beku, mboten wedi ngoten lho kali jenengan ketika ningali panjenengan niku mboten tegang mboten lho Pak Rite. Ya, saya mau gini apa adanya saja. Saya tidak pernah yang bikin aneh-aneh. Sebenarnya apa adanya aja. Saya adanya begini ya begini. Hanya satu yang pesan dari ayah saya itu, ya kita ini nggak bisa ngaji, nggak apa-apa, yang penting harus bisa ngajeni orang. Subhanallah. Sama ya teh. Tempat kita. Alami, Allah yang ngatur ini.
ada lagi juga seni yang kita buat. Kalau ini seninya Tuhan. Sebelah kiri ini sing rada kadang bunyi mesem rada serem Pak. Kalau ini karya manusia, kalau ini karya Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, Kau telah memberikan kami kesempatan, Kau memberikan kami izin, kekuatan untuk menjalankan perintah-Mu ya Allah. Berikanlah juga kami kekuatan untuk menjauhi, meninggalkan semua yang Engkau larang. Bismillahirrahmanirrahim. Salli Ustaz. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semuanya, sekarang saya sedang berada di tempatnya Kanjeng Sunan Kalilanang ya. Yang berada di Kediri. Nggih, Kediri balik ning Jatidiri, nggih. Mugi-mugi sedaya tiyang Kediri diparingi kesehatan, kamulyan, kabejan, mulya dunya mulya akhirat dayane. Asal syafaate cintane mahabai saking Kanjeng Nabi Muhammad habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Kanjeng Sunan Kalilanang yang sudah mau datang sowan ke pondok saya, ke gubuk saya. Di suatu kehormatan saya melihat beliau di penjara. Wah, itu ada Kanjeng Sunan, main ke pondok saya, alhamdulillah. Dapat barokahnya dari beliau, alhamdulillah. Lantaran Pak Rete sama Pak Ali gitu, datang ke sana, tambah saudara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dengan sampun purun penggubuk pulau. Ini suatu kehormatan buat saya, karena saya yang bukan siapa-siapa, yang penuh dengan dosa ini, alhamdulillah disowani, didatangi, dirauhi sama Kanjeng Sunan, alhamdulillah. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih atas doanya. Berkat doa beliau, saya sekarang bisa keluar dari kawah candra di muka. Saya keluar dari penjara, alhamdulillah. Ini juga berkat doa dari panjenengan.
Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih, banyak ilmu yang panjenengan berikan untuk saya, untuk anak-anak saya, dan juga untuk subscriber lover saya. Karena setiap kehidupan ini adalah perjalanan, dan setiap perjalanan itu membutuhkan ilmu. Alhamdulillah juga dapat ilmu dari panjenengan. Semoga bisa menerangi jalan kehidupan kami semuanya. Karena ilmu itu adalah nur atau cahaya, nur cahaya kehidupan. Jadi ilmu itu bukan hanya sebuah kebutuhan, tapi juga sebuah menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena hidup tanpa ilmu nanti bagaikan orang berjalan tanpa lampu, nabrak-nabrak bahaya itu, ya kan? Yang pertama penting kula ngaturaken dumateng awak kula ki Mbak. Menasihati untuk diri saya sendiri dan untuk dengan semuanya. Yang pertama, mari sama-sama kita bersyukur, memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur, bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak syukur yang sebenarnya. Karena dengan bersyukur nanti akan ditambahkan, ini firman Allah, kata Allah ini, bukan kata saya. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jadi siapa yang bersyukur pasti akan ditambahkan. Dan bahayanya banyak orang yang terhijab, terhalang dari rezeki itu karena wala in kafartum, yaitu karena kufur. Jadi hati-hati untuk semua saudaraku, termasuk untuk diri saya. Jangan sampai kita kufur, itu akan membuat diri kita sengsara, menjauhkan rezeki, menjauhkan kebahagiaan. Intinya untuk diri saya sendiri dan panjenengan semuanya, mari sama-sama kita benar-benar bersyukur kepada Allah, karena dengan syukur tanpa kita meminta pun nanti akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya berdoa itu menerima, bukan meminta. Tomponan saya apa sing Gusti Allah paringno, nikmatnya digunakan, nikmat sehatnya untuk ibadah, mulutnya untuk berbicara yang baik, matanya untuk melihat yang baik-baik, telinganya mendengarkan yang baik-baik, langkah kakinya untuk melangkah ke yang baik-baik. Itu nanti tidak perlu kita meminta, itu pasti nanti akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya orang berdoa itu adalah menerima, makanya doa itu juga ibadah. Jadi jangan kamu meminta kalau apa yang diberikan aja belum kamu gunakan. Karena hidup itu sebenarnya seperti berbisnis sama Tuhan. Kalau kamu dikasih kepercayaan 100.000, ya nanti kalau kamu bisa dipercaya akan dikasih kepercayaan 1 juta, kalau kamu bisa dipercaya nanti bisa 1 miliar dan seterusnya gitu. Maka penting untuk menggunakan nikmat Allah itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ngapuran nih, seneng ngomong mereka nih. Kayak banyak dumble ragil mana. Untuk yang ketiga kalinya, sholawat dan salam, semoga kita sanjungkan selalu kejujuran kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada hakikatnya ketika kita bersolawat kepada baginda Rasulullah, itu kita menyambungkan doa atau doa. Siapa seseorang yang mendoakan orang tuanya, mendoakan wali-walinya, mendoakan leluhurnya, mendoakan para kiai, alim ulama dan sebagainya, pada hakikatnya doa-doa mereka nanti juga akan sampai ke kita kalau kita mau mendoakan mereka. Maka jangan salah ketika kita datang ke makom, ke wali-wali Allah, bukan kita meminta kepada yang sudah mati, bukan saya. Apalagi kalau kita mendoakan leluhur kita, orang tua kita, termasuk juga kebaginda Rasulullah. Jadi doa-doa dari orang tua kita akan sampai ke kita kalau kita itu mendoakan mereka, termasuk juga ke leluhur kita. Insya Allah kita nanti yang pertama kita nanti mau bikin cungkup dulu ya di desa Reja Bintang, leluhur kita. Banyak orang menganggap danyangan itu kesirikan, itu kita orang Jawa itu sampai hilang Jawa nih, ya. Makanya seperti yang disampaikan oleh Mbah Maimun, Islam Nusantara, maksudnya Islam yang di Nusantara, Islam yang tidak melupakan adat dan budayanya. Karena bangsa-bangsa yang besar itu karena bangsa yang sangat cinta terhadap budayanya. Lihat Cina yang dibesarkan kungfunya, ya tak? Jepang yang dibesarkan Naruto-nya, ninjanya, ya tak? Lalu kita bikin film anime Dharma dikatakan sok sakti malah dihujat, ya repot ya gitu kan.
Tapi tidak apa-apa. Kalau bagi saya mungkin ya ada masalah, mungkin ada yang salah. Kalau saya mungkin sudah waktunya untuk duduk tenang gitu. Jangan bikin nanti sudah apa. Intinya sholawat dan salam, mari selalu kita istiqomahkan dengan kita pimpin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta baginda Rasulullah, kalau baginda Rasulullah itu sudah sangat cinta sekali ke kita. Hanya tergantung kita cinta nggak ke baginda Rasulullah. Dan caranya bagaimana? Ya kalau ada orang mengucapkan cinta, I love you, ya kita harus jawab, I love you too. Nggak jawab ya berarti kamu nggak menerima cintanya. Nah, baginda Rasulullah itu sudah sangat cinta ke kita. Bahkan sebelum beliau sowan menghadap kepada Allah pun yang dipanggil adalah umati. Nah, tinggal kita ini mau nggak menerima cinta baginda Rasulullah itu. Kalau kita mau menerima cinta baginda Rasulullah, ya caranya kita harus berselawat kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Ma. Ini saya sekarang ada di rumah Kanjeng Sunan Kalilanang. Ini ada banyak kreasi Tuhan, banyak ciptaan Tuhan yang ada di sini, luar biasa. Ini sebenarnya adalah untuk zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setiap apa yang Allah ciptakan itu pasti ada manfaatnya, termasuk juga tumbuh-tumbuhan, cacing, semuanya, pepohonan itu semuanya ada manfaatnya. Hanya saja karena kita belum tahu saja ilmunya, sehingga tapi ingat kalau yang belum tahu jangan terus menghina kayak gitu, atau jangan sok tahu lah kalau bahasanya sekarang. Karena semua yang Allah ciptakan itu ada gunanya, ada manfaatnya, ada tumbuhan. Bahkan asma-asma Allah itu semuanya ada fadilahnya, ada manfaatnya. Iya ngapura nih, ada anak-anak yang rekam ini. Saya itu mulai dari bangun tidur, pokoknya setiap kegiatan saya itu direkam. Kena tinggal tontonan. Iya, Mbak. Iya, Sing seneng delok ya monggo, sing ora ya ora apa-apa. Tapi selagi kita bisa mengajarkan kebaikan, ya kita ajarkan kebaikan. Ya timbang zaman ini kayak apa kan media sosial itu zaman dhisik sing akeh diisi karo wong sing suka membitah-bitahkan gitu loh, suka mengkafir-kafirkan tapi insyaallah ya semenjak enak aku wis rapat enak Nggih, senenge nonton Samsudin Tarung itu dia itu dunia milurin mengatakan. Tapi secara mboten langsung enten salam Mbah saking sedaya penggemar panjenengan, terutama niku banyak sekali penggemar panjenengan niku ingkang istilahipun apa nggih di bawah tanah, dalam arti tidak nampak ke permukaan tapi sangat menggemari panjenengan, dan itu banyak yang curhat tentang kula bahwa jenengan tinggal bahasanipun teng kawah Condro Dimuka niku panjenengan matur lek bahasa kula panjenengan tinggal sekedap suluk niku kata sing kebingungan. Ada sekali sing merasa kehilangan panjenengan niku matur teng kula, bahkan enten salah satu momen kiambaken niku mencurhatkan niku kula rekam niku istilahipun boten saged menahan air mata ketika ingat jenengan sing selama ini sudah memberi cahaya-cahaya istilahipun napa mawon wis pembelajaran, pendidikan, edukasi napa kemawon tentang kehidupan, terus terutama niku saged menghibur kiambake ngoten Pak. Kayak pas dalam keadaan ati peteng istilah pikiran bundel niku lek ningali jenengan niku kados sedaya lepas. Nah ketika jenengan tinggal suluk menika beberapa putaran menika niku kiambake kaya kehilangan satu cahaya. Niku menyatakan teng kula otomatis tidak istilahnya direncanakan atau anu niku nglairaken teng kula. Kula mboten sanggup niki ningali sementara teng tayangane sedaya sederek-sederek santri saking Nuswantara. Lah ten apa? Kula mboten kiyat ati kula.
lek galingan abahe ngoten kula mesti nangis ngoten. Lho nggih ta. Lah niku kebetulan HP kula pas aktif, Pak. Niku kula rekam, kula istilahipun abadikan bahwa ada pernyataan-pernyataan tiang sambung kebatinan teng panjenengan niku sangat mendalam. Jadi keberadaan kehadiran panjenengan teng permasyarakatan itu tasik kathah kemanfaatanipun, keberkahanipun daripada madharatipun sing terbilang teng pergaulan pro dan kontra tadi belum kan. Nah, ternyata walaupun ada yang kontra tapi masih terlalu banyak yang pro sambung rasa dengan panjenengan sampai sedalam menika. Niku sing kula amati teng panjenengan, teng istilahipun palenggahan panjenengan, teng perjuangan panjenengan niku ternyata membuat cahaya-cahaya di kebatinian permasyarakatan kita. Dan istilahnya perbandingan itu masih di atas 50% yang sambung rasa dengan kita. Kalau malah teng sedaya komunitas pertemanan kula niku kula manggi istilahipun pecinta panjenengan niku kuat apa titip salam teng kula, titip salam teng kula. Dan iki kula sampaiaken kula wakili salam dari sedaya teng panjenengan supados panjenengan sak sampunipun saking suluk menika niki untuk melanjutkan dakwah panjenengan, melakukan pencerahan dengan versi panjenengan. Kita kan nggak harus sama dengan versi yang lain-lainnya toh, Pak. Nah, menika nyuwun diken nyampeaken teng panjenengan supados sak bangsuri saking persulukan menika panjenengan disuwun melakukan pencerahan-pencerahan malih teng sedaya pergaulan atau pecinta panjenengan. Saestu niku kula sumer beberapa momen yang membuat kula niku terenyuh. Enten niku lho sing tiyang sadian napa ngarani tahu bulan. Tahu bulan niku kan enten suara kumandangi panjenengan kita. Ah, tenan niku lho. Nah, niku kepergok kula, Pak. Pas kula kalih putra kula sing paling alit niku kula tumbas. Niku kiyambake maaf beribu maaf istilahipun menghitung uang hasil jualan niku, Pak. Niku dengan meneteskan air mata kayak mendalam mendapatkan rezeki yang ada dengan lantaran suara kumandang panjenengan sing melambari jualannya. Kalimatnya sing biasa jenengan aturaken tenan. Itu kalimat yang sangat kuat berkahnya, Pak, bagi beberapa bahkan banyak di kalangan permasyarakatan yang lagi berjuang ikhtiar berburu rezeki kanggo kuwasa. Amin. Amin, amin, amin. Iku kula sampai akan teng panjenengan bahwa terlalu banyak orang-orang yang menerima istilah cahaya-cahaya panjenengan dalam panjenengan selama ini melakukan pendakwaan pencerahan versi panjenengan menika. Iki kula sampai akan teng panjenengan karena enten beberapa tiang niku meminta sewaktu-waktu berjumpa kali Abah Samsudin Jadam jangan sampai akan mungkin lanjutaken pendakwaan malih. Kula remen sangat kali pencerahan-pencerahanipun dengan bahasa yang sangat istilahnya napa niku sederhana, mudah diterima. Terus niku lho napa ngarani enten guyone. Lah niku dadi mboten beku, mboten wedi ngoten lho kali jenengan ketika ningali panjenengan niku mboten tegang mboten lho Pak Rite. Ya, saya cuma begini, apa adanya saja. Saya tidak pernah yang bikin aneh-aneh. Sebenarnya apa adanya aja. Saya adanya begini ya begini. Hanya satu yang pesan dari ayah saya itu. Ya kita ini nggak bisa ngaji, nggak apa-apa. Yang penting harus bisa ngaji nih orang. Alhamdulillah tadi saya mau minta oleh-oleh dulu dari sini. Dalam Saya mau minta oleh-oleh sama jenengan. Ini kuncinya ada apa ini? oleh menika Bah. Apa namanya ini? Benalu kelor, Bah. Benalu kelor. Nggih, benalu kelor. Terus fungsinya untuk apa? Nggih, insyaallah ini untuk pengobatan dan pengobatan itu ada dua jalur, Bah. Lahiriah dan rohaniyah. Tapi intinya di sini lebih condong ke arah rohaniyahnya. Jadi perbandingan antara 75% dan 25%. Jadi lebih condong ke arah rohaniyah atau qulubiyah. Kalau bahasa
sakit itu biasanya kalau istilahnya kombinasi gabungan sakit lahiriah dan rohaniah itu akan berkepanjangan ketika cuman diikhtiari dengan jalur lahiriah saja, mungkin lewat pengobatan nyata saja atau mungkin lewat jalur medis saja atau apa, itu sembuh tapi agak panjang. Tapi ketika kita kombinasi dengan energi benalu kelor ini, itu pemercepatan penyembuhannya akan terasa sangat cepat. Itu fungsinya untuk penggabungan, Pak. Diolah menjadi minyak atau mungkin menjadi sabuk jamu. Nah, di situ kita pakai untuk ikhtiar orang di permasyarakatan dalam segala keluhan-keluhan. Benalu kelor. Jarang ya dan kelor. Insya Allah jalan. Lagi jarang. Warang jalan gitu. Lah biasanya yang dipakai sarana daunnya, Pak. Daunnya itu diolah dengan berbagai macam. Mau teh, mau mau apa, kadang dibuat madu atau apa gitu. Tapi ini yang kita pegang adalah benalu. Insya Allah kalau kena energi ini sawan-sawan hilang. Tapi abah ini sawan aja belum mendekat aja sudah hilang lari. Enak. Ngoten nggih. Makanan Pak. Kan. Kira sawan. Nek pangan deh. Allah Akbar gitu. Gurih, Pak. Gurih ya. Terus ini kebetulan, Mbak, ada satu keajaiban. Jadi yang selama ini istilahnya doa itu ternyata tidak pernah mengingkari janjinya. Saya pernah menginginkan satu sarang burung, Mbak, yang berada di benalu kelor. Sarang burung yang berada di benalu kelor. Biasanya sarang burung di tempat lain-lain selain di benalu kelor. Tapi ini kebetulan saya dapat. Ini tak? Itu, Pak. Ambil deh. Bangga. Oh iya. Itu sarang burung yang bertempat di benalu kelor. Iya. Saya pernah dapat ini apa namanya? Benalunya. Dari burung perindu tapi Perindu. burung apa namanya? Elang. Burung elang. Nah, dapat. Tapi ini kebetulan juga ada bulu perindunya sudah kita ambil, Pak. Bulu perindu tapi bertempat bukan di bambu, bukan bertempat di rumput bujang, bukan bertempat di kadang-kadang apa itu bulu menjangan kita, atau kadang-kadang yang lebih mengerikan itu bulu ketiak gendruwo. Ada toh yang di permasyarakatan bilang bulu perindu yang dari bulu ketiak gendruwo itu, Pak. Itu kita dapatnya malah lebih aneh lagi di pakem pohon kelor, Pak. Di benalu. Itu kita taruh di sini nih, di botol ini, Pak. Ini sudah kita ambil. Nah, itu di dalamnya itu bulu perindu yang sokeh mutafakun alaih. Jadi sokeh yang benar-benar sokeh. Itu bulu perindu yang ada di dalam benalu kelor. Ya, cocoknya buat saya. Tapi ukurannya agak kecil tengahnya, Pak. Tapi mungkin masih masuk. Ya, itu. Ini nanti cari buah kelapa yang kita bilang seperti kelapa nunggal gitu. Jadi pohon kelapa buahnya satu biasanya, terus bawahnya mati, ngadepnya ke matahari. Saya udah ada kemarin pas jalan-jalan itu saya udah ada, tapi ngambilnya belum. Terus nanti kalau ngambil itu jangan dijatuhkan ke tanah, sambil dipegang. Terus nanti yang olah biarkan janda tinggal mati suaminya gitu. Nanti dicampurkan sama ini, terus nanti minyaknya kita nanti kita bisa bilang untuk dimanfaatkan untuk kebutuhan umat. Betul. Biasanya untuk jualan, untuk apa, untuk mahabbah gitu, terima kasih gitu. Kan sekarang udah dapat petunjuknya dari beliau ya kan, nggak dapat nyolong ini, maksa ya, buat saya. Jadi dicampurkan sama itu, sama kelapa nunggal. Itu saya ada dapat ada dua yang saya tahu. Ini nggak sengaja kemarin pas jalan-jalan, pas lagi ngeblend kemarin. Jadi kemarin sempat edan saya, gila nggak tahu gimana ceritanya, jalan-jalan aja dari hutan, ada pohonnya mati, buahnya satu gitu.
biar diolah sama Pak Rete nanti minyaknya bisa apa? Insya Allah kayaknya kebetulan kayak sambung rasa tidak sengaja, Pak. Dan di situ cuman ada kurang sempurnanya itu minyaknya itu juga dari kelapa nunggal, kelapa istilahnya apa itu tunggal satu tapi dari kelapa yang hijau warna serabut pink itu, Pak. Itu yang minyaknya itu. Nah itu cuman yang olah bukan janda. yang olah bukan janda itu yang kurang. Jadi ilmu dari apa yang mengandung keunikan simbol filosofi yang lainnya mungkin yang belum terlaksanakan itu yang mengolah janda. Nah itu sebelum semuanya Abah informasikan, alhamdulillah kok ini ada sambung ketidaksengajaan. Jadi itu sudah kita kombinasi dengan minyak kelapa hijau yang sepet atau kulitnya berwarna pink. Nah itu kan. Terus tunggal kita dapat dari Gunung Ganesa Ponorogo, kelapanya itu. Terus kita olah, kita kombinasi dengan bendalu kelor ini. Nah kebetulan selama perjalanan saya menggeluti bendalu kelor itu masih saat ini, sekarang ini menemukan bulu ridunya. Jadi ya nggak mudah ditemukan juga, Pak. Nggak mudah terus sekarang tak colok. Nah itu juga kebetulan kok yo pas kesini tadi nggak jadian, aku ya nggak tahu kalau Abang mau kesini. Ya itu tadi kok yang mapan di sini juga, ya mungkin juga dicolong sih. Tapi insya Allah mungkin jodohnya apa, kayak nyambung itu satu pasang loh, ada dua itu di dalamnya. Itu bulu peridunya kalau nempel di benarunya nggak kelihatan, Mas, nggak kelihatan. Jadi nggih, kalau nggak benar-benar dikasihkan, dianugerahkan nggak akan ketemu. Nganu serupa dengan apanya itu rantingnya serupa. Alhamdulillah wawasan Abah itu tadi sinkron dan benar-benar sepaham dengan kita, cuman ilmu kita kurang tinggi. Yang olah harusnya seorang janda. Nah itu mungkin lebih akan dahsyat lagi, Pak. Iya, akan lebih dahsyat lagi. Ngerti itu, Pak. Istilah itu upaya kita, istilahnya dalam mencoba napak tilas atau ngajak bunggalan panjenengan. Ibu niko belajar atau selalu berusaha berguna bermanfaat bagi sesama. Ini adalah upaya kita, ikut-ikut Abah saya. Tapi masih belum sebesar Abah dalam mengguna manfaat atau berguna manfaat pada sesama. Tapi ya sedaya-daya yang kita Abah. Ya ini perwujudannya, ya sampean barokah perstupan istonima segala ikhtiar saya. Ini nanti kita kombinasikan dengan madu. Ini untuk berbagai macam penyakit, termasuk penyakit yang sekarang itu sangat sulit sekali untuk disembuhkan. Nanti kita kombinasi. Nanti ini juga kita colong ya. Saya butuh banyak nanti. Ngerti ya, Pak? Untuk insya Allah, Pak. Jadi dengan saya undang membawa ini ke nanti ada beberapa asma yang khusus untuk, jadi ini seperti rumahnya, nanti ada kunci pembukanya. Iya betul. Berarti saya mau membeli yang Iya. nanti ada. Iya. Iya, Pak. Ada cerita nih dengan ketika praktek seperti ini, apa yang paling seru ketika melakukan pengobatan? Ya di situ kita akan mengatakan, menceritakan apa adanya. Perjalanan saya ketika memulai jalur pengobatan melalui sarana kelor itu memang ada perjalanannya, Pak. Kita pas di istilahnya sering di Pamekasan di Joyoboyo, Pak, Pamenang. Itu ketika kita masih ibaratnya jatuh terpukul oleh keadaan alam kehidupan, itu kita duduk di sana sering meditasi atau tawasulan di sana, di Sendang Tirto Kamandanu atau di Pamekasan Prabowo sana. Itu Saya dalam pulang istilah cerita. mengkaji nggih Saya yang Jayabaya nggih itu untuk kerat. nggih laras mereka. Terus di sana kita mendapatkan satu petunjuk, Pak, supaya mempelajari seluruh energi kelor. Nah ternyata di situ ada sosok yang
nggak tampan, ada sosok yang kayaknya ya nggak ganteng tapi karismanya besar, itu tak kira Kiai Semar. Ternyata bukan, ternyata beliau Kiai Togo, kakaknya Kiai Semar. Nah itu yang selama ini bayangi saya, tak kira itu Kiai Semar, karena kita dalam ilmu Jawa memang sangat awam sekali. Ternyata beliau selama ini yang tak kira Kiai Semar yang memberi petunjuk supaya kelor ini diolah menjadi sebuah jalan kemanfaatan. Nah, itu ternyata bukan Kiai Semar tapi Kiai Togo atau terkenal dengan Kiai Tejo Mantri. Jadi beliau adalah ternyata setelah saya pelajari, saya minta petunjuk pada orang-orang ahli sejarah Jawa, beliau adalah Kiai Tejo Mantri, atau nama besarnya Betoro Antogo. Kiai Semar, beliau dengan nama besarnya Betoro Ismoyo. Nah, itu kita coba istilahnya ramu semuanya, kita pelajari dari daun, dari kulit, dari getah, dari gali, sampai yang tertinggi yang terasa sangat memberi kejutan-kejutan itu adalah benalu kelor ini. Itu kalau diikhtiarkan pada orang-orang yang mengeluh-ngeluh, itu asalkan tidak berbenturan dengan kodrat Sang Pencipta, si orang sakit tidak punya masalah dengan Sang Pencipta, insya Allah akan sangat cepat sembuhnya. Tapi kadang-kadang yang nggak kita duga, dalam panjenengan mungkin mengikhtiari orang-orang yang sakit atau apa terus sembuhnya susah. Itu kadang-kadang ada sebuah misteri, Pak. Yang sakit itu punya masalah dengan Sang Pencipta. Karena pengeran. Nah, mengatakan Mbak Niku. Nah itu harus melingkar akhirnya kita harus meminta merayu Yang Maha Kuasa dulu untuk Bukan istighfar mawon. nah, ngoten. Belum istighfar ya jangan. Sakitnya kekira dia. Niku. Terus keajaibannya sangat kuat. Orang sakit susah itu akan menjadi mudah. Orang yang sakitnya harusnya sembuhnya lama akan menjadi cepat, dengan satu syarat dia nggak punya permasalahan dengan Yang Maha Kuasa. Dia itu nggak satu karo pangeran, nggak dibegeli pangeran. Itu sangat cepat. Ya kalaupun ada orangnya suruh introspeksi. Kalau dia introspeksi terus mau mengubah diri, mau beristighfar, insya Allah ya. Misalkan mau kalau ikan aja berlepas. Betul. Kamu tahu kalau saya itu suka kelor? Awal mulanya nggak tahu sama sekali nggak tahu. Bahkan mau tanya juga sungkan. Mau tanya juga sungkan. Jadi pondok itu mulai dari untuk ruqyahnya, mulai dari untuk mandinya, semuanya pakai kelor. Oh. Saya itu ya nggak tahu kesana kita sama-sama suka kelor itu. Kelor itu luar biasa, banyak sekali manfaat. Apalagi kalau tahu rahasia-rahasia cara membukanya dan nyambungkan kita sama-sama suka kelor. Ini juga suka bambu, suka zakat, suka meditasi, satu frekuensi lah. Iya, insya Allah nanti. Insya Allah. Bahkan awal mulanya saya mengetahui, belum mengenal Abah, itu ketika Abah itu masih benar-benar sulit ditemui dulu, masih dikerumuni terlalu banyak ribuan orang dulu. Itu sebenarnya saya sudah mengawasi panjenengan dan saya tertarik dengan panjenengan. Karisma panjenengan sangat besar di wilayah sini. Bahkan orang-orang sini sebenarnya banyak yang kesampaian, tapi nggak ada yang berani bercerita. Istilahnya gitu. Akhir-akhir ini semuanya ketika terlihat saya itu dekat dengan panjenengan kali sedoyo santri-santri panjenengan, ini mereka terus membuka cerita. Saya juga pernah ke sana. Ternyata lingkungan saya itu banyak penggemar panjenengan. Satu frekuensi. Baik diperkenalkan banyak. Amin. Amin. Ini saya datang ke sini juga karena satu jenengan datang ke rumah saya. Jadi ada dorongan tarikan. Jika jenengan sudah datang ke rumah saya juga harus datang ke rumah jenengan. Nantinya ya sama silaturahmi juga kan. Alhamdulillah. Ada masih banyak yang nanti saya pengen jenengan itu cerita tambah ilmu buat kita semua. Karena saya sendiri kan pengen
tambah ilmu dari panjenengan. Saya nanti berharap jenengan mau datang ke pondok saya. Karena sekarang saya udah pulang. Mana sampai saya datang kan saya masih di penjara. Sekarang kan saya sudah dari luar. Ke rumah nanti kita ngopi-ngopi, podcast. Karena nggak kayak dulu kok. Kalau dulu kan apa ya, sulit untuk nemuin saya. Sekarang bukan tamu yang nyari saya, yang nemuin saya, tapi saya yang nemuin tamu. Ya di situ. Terus nanti juga tanggal 29 nanti Allah ada acara sama juga saya undang. Terus ini yang lebih penting lagi, kita kembangkan kemanfaatan Benar, ya. sedikit yang kita ketahui ini untuk umat. Saya butuh banyak. Nanti mau saya rajin untuk madu, campurkan dengan madu nanti. Dan insya Allah ini ada satu simbol nanti Pak dari energi kehidupan panjenengan. Itu masih belum saya tata, galih tapi dari benar Pak. Itu saya buat apa itu, seni kreativitas kerajinan. Itu kalau dipakai istilahnya seni tasbih itu energinya sangat kuat, sinkron dengan pengobatan. Iya, tadi saya mau bilang itu, bikin tasbih. Bikin tasbih, bikin juga kalung dengan simbol lam jalalah. Nanti kita berikan untuk yang jajan. Saya mau buka puasa. Terima kasih untuk semuanya. Nanti kita lanjutkan banyak cerita sama beliau. Nanti juga saya ceritakan sedikit yang ada di sini. Tapi nanti aja ya. Siap. Yang penting kita sudah datang ke sini memenuhi kewajiban kita, karena ketika kita dikunjungi oleh saudara kita, itu alangkah baiknya kalau kita juga mengunjungi saudara kita, saling mengunjungilah ya. Dan alhamdulillah saya tambah saudara. Semoga dengan silaturahmi ini mendatangkan banyak rezeki, keberkahan, kemuliaan, kebaikan, dan dijauhkan dari segala musibah, bala, dan juga keburukan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.